Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang mengejutkan nih. Pagi-pagi rumah Pak Jokowi udah kedatangan sama yang namanya Rismon Sianipar. Katanya sih Rismon menepati janji mengoreksi buku jadi otentikasi ijazah Pak Jokowi. Mari kita simak videonya aja ya. Let's go, kita play. Nah, ini rumah Pak Jokowi nih pagi-pagi nih. Hari Rabu. Rabu. Nah, udah lama orangnya. Pagi, Bang. Rismon. Apa nih, Bang? Istimewa dia sekarang ini. Apa nih? Apa ya? Sebagai rasa berterima kasih Pak saya pada kebesaran hati Pak Jokowi, ya kan, bahwa saya selama ini a big mistake dan saya memperbaikinya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Saya hanya tunduk pada kaidah-kaidah ilmiah, ya. Saya tuliskan, nah ini akan diterbitkan dan akan didistribusikan ke seluruh perpustakaan di Indonesia sebagai pertanggungjawaban saya kepada dunia penelitian bahwa ini semata-mata adalah karya yang tunduk pada kadar-kadar ilmiah, bukan tunduk pada afiliasi politik, kebencian, ketidaksukaan, kesukaan dan segala macam. Jadi pertanggungjawaban saya ya kepada publik juga, terutama publik yang memiliki kajian yang relevan dengan kajian saya, yaitu di teknik elektro, di teknik informatika, sehingga ketika ini didistribusikan ke perpustakaan di seluruh universitas di Indonesia, maka ini akan menjadi objek kajian mereka, bukan menjadi bahan budian, bahan apa segala macam di media sosial. Kita nggak butuh itu, ya. Yang paling melekat, kita tempatkan buku ini di komunitas ilmiah sesuai dengan relevansinya. Jadi supaya ini diselesaikan di dunia akademik juga gitu loh. Nah, di sini juga di bab 10 sudah ada pencocokan citra wajah, bagaimana analisa saya, foto Pak Jokowi muda pada saat di ijazah tersebut dengan Pak Jokowi setelah jadi presiden 30 atau 40 tahun ke depan, pencocokannya bagaimana pakai hard face, dan saya bandingkan juga foto Pak Prabowo waktu muda dengan ketika jadi presiden 40 tahun kemudian. Ada juga kajian meskipun sudah tidak ditulis karena lebih dari 800 nanti. Di situ juga saya uji coba juga untuk foto-foto yang orang-orang yang renown, ya, orang-orang yang public figure yang sudah dikenal di Indonesia, seperti foto muda dan foto bandingkan dengan foto versi 30 tahun kemudiannya Pak SBY, Pak Luhut Binsar, Pak Anies Baswedan, Bu Megawati. Jadi sesuai rentangnya, ya, jadi kecocokannya atau cosine similarity-nya ya antara 35 sampai 60%. Itu yang paling realistis. Jadi ya kita sudahilah ini. Tidak ada lagi penilaian subjektivitas bahwa itu kok berkacamata, itu kok belah tengah segala macam, itu nggak ilmiah. Berkumis juga gitu loh. Itu kan subjektif, ya. Artinya orang bisa memilih tidak lagi berkacamata, orang juga bisa memilih tidak lagi berkumis. Tapi itu bukan poin, itu subjektif. Yang objektif adalah pencocokan citra digital berbasis neural networks atau yang lebih mudah lagi berbasis machine learning. Nah, apa yang dikatakan Bu Tifa, ya, itu Bayesian itu tidak cocok. 92% itu menyesatkan publik. Di samping itu juga Bayesian bukanlah teknologi terkini. Dia awal lahirnya machine learning, gitu. Apalagi data ujinya juga data uji berdasarkan chatbot, ya kan. Nah, jadi udahlah kita sudah ini. Saya juga supaya hiruk pikuk di media sosial ini bertanggung jawab kita buat, bukan lagi dikatakan Rismon pesanan. Ini moral
obligation saya. Moral Ya, obligation. makanya saya nggak mau terlalu ribut di media sosial. Ya udah kita tempatkan aja lah ini di perpustakaan supaya dikaji bukan hanya generasi ini, generasi ke depan dan ke depan. Bahwa kita bertanggung jawab. Bisa ngomong gitu Bisa kan. mendapatkan buku ini gimana? Selain di perpus mungkin Sudah ketemu. bisa beli. Ini masih proses produksi dulu, ya kan? Itu ISBN modal dong, juga kan? supaya teregistrasi secara resmi bahwa skrip ini itu yang akan masuk ke penerbitan maupun percetakan gitu. Oke, rekan-rekan, saya tambahkan dikit ya. Saya kuasa Tambahkan, Bang. hukumnya Rismond mendampingi setahun lebih menjelang 1,5 tahun ini, dan perjuangan kita memang berat sekali ya. Kehadiran kami ke sini saya ingat 12 Maret yang lalu, yaitu mengajukan permohonan saling memaafkan atau restoratif justice dengan Bapak Joko Widodo. Dan tidak terasa waktunya hari ini 17 Juni, itu hampir ya 3 bulan 4 bulan lah ya. Akhirnya Lumayan. apa yang kita lakukan sejak tanggal 12 Maret yang lalu, kita proses permohonan restoratif justice di Polda Metro Jaya. Dan secara hukum sebenarnya klien saya ini atau Rismond Hasirwan Sanipar ini sudah secara hukum sudah katakanlah sudah lepas ya. Bebas. Tapi yang tadi disebut oleh Rismond Hasirwan Sanipar, ada tanggung jawab moral ya. Moral apa moral, ya? suci bahasanya. Sama ya. Kalau bahasa sains teknologinya atau penelitiannya adalah ada tanggung jawab moral dari Rismond Hasirwan Sanipar untuk mengkoreksi buku yang sebelumnya, yaitu Jokowi White Paper. Nah, inilah hasil terbaru. Katakan inilah yang mengatakan, judulnya sendiri mengatakan otentikasi ijazah Bapak Joko Widodo. Autentikasi. Jadi inilah yang kami akan sampaikan ke Bapak Joko Widodo, dan memang beliau juga belum tahu isinya. Dan 800 halaman inilah yang kami jelaskan 800. detailkan nanti di dalam. Dan sesudah dari dalam nanti tentu kita akan memberikan apa sih tanggapan dari Bapak Joko Widodo hari ini. Termasuk ke sini ada Andi Waswan yang sudah pakai jaket Gibran Nusantara ini. Ya rekan-rekan gue ya, habis ini nanti kami di dalam nggak berapa lama, mungkin Setelah itu kita 45 menit lah. Sesudah itu nanti kita berikan informasi yang terbaru. Ya. Oke. Ya begitulah ya sob, tadi apa kata Rismond. Mengejutkan, pagi-pagi udah datang aja Bang Rismond. Kirain ada apa. Ternyata inilah ya salah satu bentuk ya tanggung jawab Rismond ya. Artinya menebus kesalahannya yang kemarin membuat menjadi bagian penulis di Jokowi White Paper, bukunya itu yang jadi marak, jadi apa ya, kontroversi lah ya di kalangan itu. Dan setelah Rismond itu mengajukan RG dan mendapatkan SP3, dia berjanji akan memperbaiki pandangan-pandangannya terkait masalah ijazahnya Pak Jokowi yang sebelumnya dia tuduh 11 triliun palsu, itu sekarang menjadi 11 triliun asli menurut penelitian dia. Ya nggak apa-apa lah ya. Ya itu kan berdasarkan Rismond nih. Kalau kita mah bergampang lah dari awal, berdasarkan UGM dan teman-temannya dari Pak Jokowi, saksi hidupnya ada. Nggak usah pakai dianalisa atau diteliti. Nah itulah ya. Ya alhamdulillah lah. Ya mungkin apa yang dilakukan Rismond ini sebagai bentuk aja ya permintaan maaf kepada Pak Jokowi. Tanggung jawab moral katanya. Itu. Dan kita tahu nih, ini hari Rabu kelabu. Kabar-kabar ini. Ada kabar yang ya dibilang mengasihkan atau tidak mengenakan buat mereka. Mereka siapa? Roti CS. Kabar nih mereka akan diserahkan ke Kejati. Itu kabarnya ya. Tahu bener apa kagak? Dari 1 tahun lalu emang kabar nih ngiung-ngiung aja begini. Agak jelas pisan. Bahkan isu terbarunya ada intervensi lah ya agar kasus ini mengawang-awang. Kita nggak tahu tuh kebenarannya ya. Kita tunggu aja nih hari. Bener nggak hari Rabu kelabu untuk Roy Suryo Tifa CS. Ya mudah-mudahan aja ya.
Ya, begitulah. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.